Hai 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 anak-anak, kita bertemu lagi di channel Bu Guru. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran kedua. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Bagi warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Nah, sekarang ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Hani anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu, usaha Ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai ke luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Berikut adalah reklame milik Ayah Hani. Nah, ini dia anak-anak reklame dari ayahnya Hani. Tahukah anak-anak apa itu reklame? Iya, reklame merupakan media untuk menyampaikan informasi seperti mempromosikan, menawarkan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Adapun tujuan dari pembuatan reklame antara lain untuk menarik perhatian masyarakat, mengenalkan suatu produk kepada khalayak umum, mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk, membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu produk, serta dapat sebagai layanan masyarakat. Ada berbagai jenis reklame, diantaranya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Reklame haruslah menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, slogan jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Yang ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Yang keempat, tata letak gambar dan tulisan baik. Oke, setelah anak-anak mempelajari tentang reklame, sekarang mari kita baca bacaan berikut ini. Sahabat tak terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat, sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama, karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu, mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asik, petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan.
Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang ibu Dwi pandai memasak. Namanya juga penjajah kue, pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh cerita karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang, Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya. Membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat, tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai, dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Nah anak-anak, berdasarkan cerita di atas, sekarang mari kita diskusikan pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Iya, perbedaan yang terlihat adalah dari latar belakang keluarga. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses, sedangkan Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Iya, sikap Hani terhadap Dwi adalah Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? Bagaimana menurut anak-anak setelah membaca bacaan tadi? Iya, sikap keluarga Hani terhadap Dwi adalah ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Yang keempat, bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? Iya, sikap Dwi terhadap Hani adalah Dwi tidak merasa minder sedikit pun. Kita lanjut ke pertanyaan kelima anak-anak. Bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Hani? Iya, sikap keluarga Dwi terhadap Hani adalah menerima Hani dengan senang hati, sehingga Hani menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Pertanyaan yang keenam, apa yang bisa kita contoh dari Hani? Yang perlu kita contoh dari Hani adalah Hani tetap menghargai Dwi meski memiliki latar belakang yang berbeda. Hani tidak bersikap sombong dengan Dwi. Hani belajar kesederhanaan dari Dwi dan keluarganya. Pertanyaan yang terakhir, apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Bagaimana menurut anak-anak? Tepat sekali, kita contoh dari Dwi adalah Dwi tidak merasa rendah diri dengan keadaan keluarganya dan Dwi belajar tidak sombong dari Hani dan keluarganya. Hani dan Dwi berbeda latar belakang ekonomi keluarga. Namun demikian, mereka tetap berteman baik. Hani tetap menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Hani belajar kesederhanaan dari Dwi. Dwi menghargai Hani dan tidak malu berteman dengannya. Dwi belajar sikap tidak sombong dari Hani. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga merasakan keberagaman ekonomi? Contohlah Dwi dan Hani. Dwi tidak malu dengan kondisi keluarganya dan Hani tidak sombong. Mereka menghargai keberagaman yang ada.
Banyak yang bisa kita contoh dari keluarga Hani. Di era globalisasi ini, jika kita mempunyai kemampuan, keterampilan, dan sikap kerja keras, kita bisa mencapai kesuksesan. Namun, kita tetap harus rendah hati, menghargai orang lain, dan hidup sederhana. Oke, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Bu Guru ucapkan karena anak-anak sudah menyimak video ini dengan sangat baik. Nah, seperti biasa, sebelum mengakhiri pembelajaran, silahkan anak kerjakan soal refleksi berikut ini. Soal refleksi. 1. Jelaskan pengertian reklame. 2. Sebutkan tujuan dari reklame. 3. Apa perbedaan reklame komersial dan reklame non-komersial? Yang terakhir, apa yang bisa kita contoh dari Hani dan Dwi? Nah, anak-anak, silahkan kalian kerjakan soal ini pada buku latihan kalian. Bu Guru tunggu jawaban kalian, dan sampai bertemu pada video-video pembelajaran berikutnya. Bye-bye, anak-anak.